kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Mari kita melakukan segala hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan dipandu firman-Nya. Dari Kolose 3 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang percaya adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan dikuduskan oleh Allah. Artinya kita dipanggil dan dipisahkan oleh Allah untuk misi dan tujuannya, yaitu hidup berbeda dari dunia. Panggilan Allah terhadap kita bukan berdasarkan kemampuan atau kebaikan kita sendiri, tetapi adalah berdasarkan kasih karunia Tuhan yang besar. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9, Paulus berkata demikian, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Tujuan panggilan dan pemilihan Allah kepada kita adalah supaya kita hidup tidak bercacat di hadapan-Nya dan menjadi alat kebenaran Tuhan di dunia ini. Untuk itu, Allah menguduskan dan mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Paulus mengingatkan jemaat di Kolose akan hal tersebut. Di Kolose 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23, Paulus berkata demikian, Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Hidup yang dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan adalah hidup baru yang berbeda dari dunia. Di Kolose 3 ayat 12-13 Paulus berkata demikian, Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang terhadap yang lain jika ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, demikianlah kamu juga harus mengampuni. Tugas panggilan kita di dunia ini adalah hidup kudus di tengah-tengah dunia yang berdosa, membawa cinta kasih di tengah kebencian, membawa kedamaian di tengah-tengah peperangan, senantiasa peduli dan berbelas kasih di tengah-tengah ketidakpedulian, membawa penghiburan di tengah penderitaan, membawa penguatan di tengah ketakutan, dan membawa pengampunan di tengah-tengah hidup yang penuh dendam. Hal tersebut tentu sangat sulit dilakukan kalau bersandar kepada kemampuan diri kita sendiri. Tetapi dalam Tuhan, kita pasti dapat melakukannya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata demikian, Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Tuhan kita akan dapat melakukan tugas panggilan itu dan menghasilkan buah yang banyak karena Allah sendiri yang memampukan kita. Di dalam Filipi 2 ayat 13, Paulus juga berkata demikian, Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pengudusan kita dilakukan Allah dalam kematian Yesus Kristus. Kemudian Dia membimbing kita untuk hidup kudus dengan pertolongan Roh Kudus. Hanya dengan kekuatan Allah yang bekerja di dalam kita, kita dapat berbelas kasih. Kita dimampukan untuk berbaik hati, dan kita dimampukan untuk tetap hidup rendah hati, dan kita dimampukan untuk berkata lemah lembut dan sabar dalam segala hal,
Dan tentunya dengan pertolongan Tuhan, kita mampu untuk mengampuni sesama kita. Maka supaya kita dapat melakukan perintah Tuhan, kita harus berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Paulus berkata di dalam Kolose 2 ayat 7, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah umat pilihan Tuhan yang dipanggil, dipilih, dan diutus ke dunia untuk menyatakan kerajaan Allah, yaitu untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dan bersukacita karena Roh Kudus. Karena itu, hendaklah hidup kita tetap berakar dan dibangun di dalam Yesus Kristus. Kenakanlah senantiasa belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih Tuhan memperlengkapi hidup kami dengan segala hal yang baik. Maka kami mau senantiasa mengenakan kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, dan kerendahan hati. Dengan demikianlah kami menjadi alat untuk memuliakan kerajaan Tuhan. Maka mampukanlah kami melakukan tugas panggilan tersebut, agar kami bertumbuh dan berakar di dalam Yesus Kristus. Inilah doa kami, kiranya Bapa kabulkan, hanya karena cinta kasih-Mu di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat dibaharui, selamat berakar dan bertumbuh di dalam Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.